Ketemu lagi di Hot Room, Pak Ray Rangkuti. Tadi sudah kita melihat kegiatan, apakah itu pencitraan, saya nggak tahu. Menurut Pak Ray, itu tulus dan bagaimana cara membedakannya tulus atau enggak? Cara membedakannya itu susah memang. Tapi Ya. kalau politisi melakukan itu mungkin 70%, 80% kita mengatakan dia berkepentingan untuk menaikkan elektabilitas dan popularitasnya gitu. Jadi itu menurut Ya, dari Bapak situ. 80% itu tebar pesona? Ya besar kemungkinannya begitu. Dibandingkan misalnya saya udah 2 periode, saya begitu. Kan apa yang saya mau citrakan, habis ini juga saya udah secara konstitusi, saya sudah nggak bisa lagi, kira-kira begitu. Tapi bagi mereka yang memang masih punya potensi untuk naik ke atas, tindakan-tindakan yang seperti itu, artinya kan secara nalar kita merasa bahwa itu sebetulnya sesuatu yang berlebihan, kira-kira begitu. Nah, kita bisa mengatakan ya targetnya adalah bagian dari meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Bapak kan sebagai pengamat, boleh nggak spesifik? Tadi kan sudah lihat tadi video tadi, ada 4 tokoh di situ. Ada Pak Anies, Pak Ganjar, Bu Risma, sama Bu Puan. Yang lebih kuat pencitraannya siapa dari 4 orang ini? Bisa nggak sebut nama? Saya mungkin boleh, Ibu tidak Puan. harus sebutin. Ibu Puan mungkin. Lebih kuat pada aspek pencitraannya. Kenapa itu? Pertama, kita tidak pernah mendengar beliau berbicara soal petani. Ya, tiba-tiba bicara petani gitu. Tiba-tiba bicara soal petani. Ya. Bahkan bukan hanya berbicara soal petani, tapi juga ikut menanam padi. Dari cara jalannya dan di sawah. dari caranya, saya bisa melihat bahwa memang betul-betul kelihatan beliau itu nggak pernah turun ke sawah, kira-kira gitu ya. Kalau dari cara, saya petani kan, jadi saya tahulah cara nanam macam-macam dan seterusnya gitu. Nah itu yang saya lihat yang paling utama. Yang kedua tentu Bung Anies ya. Karena Bung Anies itu ya memang sengaja moto di depan gerobak sampah itu. Nah yang ketiga itu meskipun kelihatan juga agak berlebihan, tapi sebetulnya masih bisa dirujuk tindakan-tindakan mereka. Ibu Risma memang kita kenal dari Surabaya dulu, udah begitu polanya. Itu bawaan pribadi. Bawaannya gitu. Tidak ada ambisi politik. Ada tetap menurut saya itu bagian nggak terpisahkan lah dari para politisi yang begitu-begituan. Tapi kan kalau misalnya hanya sekedar menyoroti foto yang tadi atau gambar yang lain, itu terlalu berlebihan menurut saya kan. Apa gunanya kita punya alat seperangkat sebegitu, dari toko kita juga yang secara tangan yang harus mengambilnya macam-macam gitu. Nah yang paling mungkin sebetulnya menurut saya diingatkan kepada para elit itu, mereka itu pengambil kebijakan. Dan karena itulah seluruh kekuasaan dan uang diberikan kepada mereka untuk mengalokasikan, yang mendorong, kemudian segala sesuatunya mengarahkan demi yang mengoptimalkan seluruh kerja-kerja gitu. Jadi kalau Anda masih kerjanya pakai tangan kan kira-kira gitu kemudian makannya juga begitu dan seterusnya itu itu yang kita sebutkan tadi adalah bagian dari pencitraan. Itu karena di luar itu sebetulnya. Tapi masih masuk di akal nggak sih pencitraan begitu? Kadang-kadang menurut saya Bang Hotman udah berlebihan. Berlebihan Iya sudah berlebihan gitu. Di satu segi itu yang menurut saya kalau kita hubungkan tadi dengan hasil survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi, ada rasa muak juga di publik sekarang terhadap ada rasa muak di publik. Di publik gitu. Ada meskipun rasa muak itu di bukan publik. acuan ya kepada mereka nanti 2024 akan milih orang yang begini atau itu tadi. Secara persepsi mereka juga udah mulai muak dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Kalau gitu kita lihat dulu grafis 15 menteri dengan kinerja baik mereka. Ini dia nih, inilah grafis ya survei kinerja. Waduh, Ibu Risma lagi yang paling top ya. Pak Budi 31. Erlangga. Tapi saya kira bisa dijelaskan kalau ini Bang Hotman ya. Mengapa Ibu Risma misalnya? Ya karena memang Ibu Risma paling dekat dengan jabatannya paling dekat dengan publik itu. Ini survei ini hanya persepsi publik atau berdasarkan kerja nyata? Ya persepsi. Persepsi aja makanya kan? yang paling dekat dengan kita. Mau Ibu Risma memang kerjanya dekat dengan kita. Tapi belum tentu bahwa Ibu Risma kalau dibuat misalnya bukan persepsi. Dalam kriteria-kriteria tertentu gitu. Itu Ibu Risma belum tentu masuk sebagai menteri yang paling bagus kinerjanya. Tapi karena itu persepsi, maka dengan sendirinya kita bisa mengatakan seluruh jabatan-jabatan kementerian yang dekat dengan publik pasti akan mendapat respon publik yang lebih besar. Itu asumsi paling awalnya. Misalnya Menteri Desa, yang unik ini kan Menteri Desa mestinya dekat dengan desa tapi nggak masuk. Nah itu jadi masalah tuh. Yang kedua adalah Menteri Sosial gitu. Yang ketiga mungkin apa yang paling dekat lagi dengan publik? Menpora gitu. Itu semua dekat dengan publik. Aku mau tanya Pak Ipang. Risma
saya nggak melihat ada karyanya yang nyata. Pak Basuki bangun jembatan ada karyanya, bangun jalan ada karyanya. Tapi kok Pak Basuki cuma termasuk paling belakang tadi? Sedangkan Ibu Risma paling top, gimana itu? Ya, Bang Menteri Horman. PUPR maksud saya. Jadi persoalan ini memang bicara tentang persepsi dan citra. Aja. Citra Bang, dan persepsi. Ya. Jadi memenangkan hati rakyat karena kita butuh elektoral, itu yang kemudian apa yang dikerjakan oleh menteri itu harus diketahui oleh publiknya, oleh masyarakatnya. Jadi dia nggak nangis-nangis Ibu Risma itu udah dianggap cukup. kerja. Dianggap kerja. Marah pun, meledak-ledak pun dianggap kerja sama masyarakat. Sehingga musibah terbesar politisi atau pejabat kita adalah dia kerja tapi tidak dianggap kerja. Nah, pada kondisi yang ini, Pak Basuki ini kan dianggap kerja. Urutan ke-13 tapi. Ya, tapi kan kemudian dianggap oleh publik, di hasil survei Voxpol pun nggak masuk top of mind gitu. Bahkan Bu Risma masuk kementerian yang berkinerja baik. Ada 17%. Padahal Bu Risma baru loh ya dibandingkan Pak Basuki. Artinya Pak Basuki itu udah 2 periode. Benar. Nah, ini yang kemudian memaksa Bang. Dia sebetulnya tidak mau melakukan pencitraan misalnya. Tapi ketika bicara Pak Basuki, dia kerja ingin lihat hasil saja. Tidak ada sikap setelah itu. Tapi hasil surveinya, konsekuensinya, dia nggak masuk ke top of mind, nggak masuk. Survei menteri popularitas nggak masuk, ya. Justru Bu Risma yang masuk. Ini yang membuat politisi sebenarnya tidak mau melakukan selimut pencitraan itu. Tapi karena ini elektoral dipilih oleh publik, dipilih masyarakat, sebuah keniscayaan kalau dia tidak ada sikap setelah itu. Sikap dalam arti itu, ya itu yang kemudian disebutkan begini Bang. Bu Risma ini, ya model Bu Risma ini kan ada dua ya Bang, ada dua pendekatan, ada dua. Model pertama, dia tidak meledak-ledak ya, model baik saja. Tapi kurang dikenal, kurang diingat masyarakat, tidak menjadi perhatian rakyat. Tapi ada model kedua, destruktif, marah-marah, meledak-ledak, tapi dikendang oleh masyarakat, mudah diingat masyarakat dan dianggap lama dirasakan masyarakat di benak masyarakat gitu. Nah ini yang saya katakan Pak Basuki dia tidak mau masuk ke situ maka dianggap sebagai menteri yang diandalkan oleh Pak Jokowi tetapi khusus pada bidang infrastruktur. Oke, kalau gitu. Tapi Bu Risma kan berhasil membangun, makanya katakan Bu Risma paham nggak dia marah-marah itu salah? Jangan-jangan dia juga paham bahwa itu salah gitu, meledak-ledak gitu. Tapi ketika dia paham gitu, langkah politisi, napas politisi, jalannya politisi harus ada elektoralnya, harus ada insentif elektoralnya. Jadi sebetulnya langkah apapun dilakukan Bu Risma dianggap tidak tepat sebetulnya, tetapi karena ada konsekuensi lagi zoom pada pencitraan, pada survei, pada tingkat kepuasan bagaimana dia dipuas, masyarakat puas, maka itu dia lakukan. Jangan-jangan Bu Risma sendiri paham bahwa itu tidak benar gitu. Destruktif. Inilah menurut saya. Tetapi karena konsekuensi dari persepsi publik, citra publik gitu. Nah. Itulah efeknya kemudian pada pencitraan ini menjadi dominan di kalangan para politisi. Artinya sebab itu juga laku ternyata di masyarakat kita gitu. Jadi kalau Anda bekerjanya seperti Pak Basuki, ya sebagai politisi Anda merugi gitu. Oke, udah Pak Tejo bekerja gimana? tapi nggak populer. Pak Tejo gimana? Jadi lebih bagus agar politisi sukses, benar atau tidak, yang penting pencitraan seperti Ibu Risma atau bagaimana? Saya setuju Bang Ipang juga karena rakyat juga perlu pencitraan sebetulnya. Makanya Pak Basuki kan yang penting bos, yang penting kalau melakukan pencitraan jangan pakai baliho, itu saja pesanku. Jangan pakai baliho. Baliho karena itu menghalangi sinar matahari padahal kita perlu vitamin D untuk bebas Covid ini. Mungkin Covid akan selesai kalau baliho-baliho nggak ada sehingga matahari langsung kena rakyat gitu loh Pak. Mas Uki, Nah, sekarang di kartu ATM, sekarang ada gambar dari Pak Erik, setiap Anda ambil uang katanya. Gimana itu? Ya nggak apa-apa, mungkin kan supaya adil dia jadi banser juga terus jadi ATM juga, jadi ada di mana-mana gitu loh Pak. Gitu. Kalau baliho ATM itu menurut saya bukan pencitraan Bang Hotman. Oh bukan? Nah kalau itu ya jelas promosi. Oh. Iya, pencitraan itu kan satu tindakan yang mengasosiasikan dirinya adalah bagian dari tindakan itu gitu. Jadi kalau dia nanam sawah, itu artinya dia seorang petani, pro terhadap petani, kan kira-kira gitu. Nah, tapi kalau dia cuma pasang baliho, ya pasang gambar di ATM, ya ini bukan pencitraan. Jelas belum tentu ada hubungan antara baliho itu dengan yang dikerjakannya. Mungkin salahnya di festival film. Dulu festival film itu hadiahnya Piala Citra Mas. Nah sekarang udah nggak ada, diambil Oke, kita istirahat dulu, kembali setelah jeda berikut ini.